Di video kedua tentang zakat, rezeki, dan finansial, saya akan membahas lagi tentang bagaimana mengatur finansial kita agar menjadi berkah di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatan wassalaman ala rasulillah. Sahabat-sahabat, motivasi dimanapun Anda berada, tetap semangat, tuntaskan puasa kita dan raih pahala terbaik di bulan Ramadan. Di video kedua tentang zakat, rezeki, dan finansial, saya akan membahas lagi tentang bagaimana mengatur finansial kita agar menjadi berkah di bulan Ramadan ini. Sahabat-sahabat, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi lagi, saya bold lagi, saya italic lagi ya, bahwa berapapun besarnya jumlah finansial yang ada di dalam tabungan kita, itu belum menjadi indikator bahwa itu adalah rezeki kita. Bisa jadi itu adalah rezeki anak istri kita, bisa jadi itu adalah rezeki orang lain yang dititipkan kepada kita. Nah, kenapa? Karena rezeki itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, dan apa yang bisa kita manfaatkan. Itu adalah rezeki yang ditentukan untuk kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nah bagaimana supaya kita bisa semakin meningkatkan kualitas rezeki dan finansial kita? Ikuti video yang kedua ini. Sahabat-sahabat sekalian, biasanya di 10 hari terakhir Ramadan ini, kita akan melihat akan ada banyak toko yang semakin ramai, kita semakin banyak melis kebutuhan beli apa saja dan lain sebagainya. Tapi ingat, karena COVID-19, stay at home, tinggal di rumah, jangan kemana-mana, jaga kesehatan. Kalau perlu, untuk tahun ini tidak perlu terlalu banyak membeli pakaian baru. Karena apa? Karena pakaian baru tidak menentukan kualitas Idul Fitrimu. Oke? Hey, apapun pakaian yang kita gunakan, yang masih bisa layak kita gunakan, itu bisa kita pakai di Idul Fitri tahun ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, baik, mari kita belajar bagaimana mengelola finansial kita di bulan Ramadan ini. Kita biasanya dapat THR ya. Bisa jadi tahun ini THR-nya dipotong atau ditunda atau mungkin sama sekali tidak dapat. Terlebih bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang tahun ini karena situasi bisnis tidak stabil sehingga kemudian kita akhirnya dirumahkan. Mohon maaf, atau kemudian kita di PHK dari tempat kerja kita. Kita doakan semoga kita semua segera mendapatkan yang terbaik atau balasan dari Allah, pengganti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap husnudzon kepada Allah ya. Baik. Nah, bagaimana kita mengelola finansial kita? Satu, kita deteksi dulu, identifikasi dulu, ukur dulu sebenarnya berapa besar kapasitas kemampuan finansial kita. Dengan cara apa? Cek sebenarnya mana jalan yang paling memastikan atau yang dapat kita pastikan yang menghasilkan uang buat kita. Dengan mengidentifikasi mereka, akhirnya kita tahu seberapa besar kapasitas finansial kita. Nah, setelah tahu besaran kapasitas finansial yang kita pakai, maka baru kita merencanakan alokasi penggunaannya. Sahabat-sahabat, biasanya di Idul Fitri kita akan banyak ngasih uang kepada keluarga gitu ya. Kasih apa istilahnya itu, kalau orang bahasa lain itu ada bisa ngasih sangu, ngasih hadiah, ngasih angpau dan sebagainya. Tapi mungkin tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi belajarlah mengelola prioritas finansialnya secara efisien. Setelah kita mengatur pengeluarannya finansialnya apa saja yang akan mungkin menjadi pintu keluarnya finansial kita di tahun ini, maka yang ketiga adalah lakukan realokasi. Realokasi itu artinya kita setelah tentukan prioritasnya, maka apa-apa yang tidak perlu kita keluarkan, perlu kita belanjakan, maka tahun ini sebaiknya ditahan dan bersabar dulu. Karena apa sahabat-sahabat sekalian? Kondisi ekonomi lagi sulit, maka kita harus bisa mengatur diri kita supaya tidak boros mengeluarkan menggunakan finansial kita. Sahabat-sahabat sekalian, selain itu apa yang perlu kita lakukan ya di bulan Ramadan ini, khususnya terkait dengan mengelola finansial tadi itu? Persiapkan dana tabungan
yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Karena situasi COVID-19 ini kan agak complicated nih. Kita tidak tahu sampai kapan dia akan berakhir, tapi semoga Allah mempercepatnya segera selesai. Karena situasi yang kita tidak duga, berapa lama kita bisa survive dengan kondisi ekonomi kita saat ini, maka ini kita perlu pertimbangkan. Oleh karena itu, dalam rumus pengelolaan finansial itu, berapa besar tabungan yang harus kita miliki dalam situasi tidak terduga, kita bisa hitung adalah selama 2 tahun minimal kita masih bisa survive meskipun dengan keadaan finansial yang terbatas. Nah, terbatas ini sangat kontekstual sesuai dengan ukuran finansial kita masing-masing. Daripada prinsipnya, sahabat-sahabat sekalian, saya garis bawahi lagi. 1, identifikasi potensi finansial yang paling memungkinkan untuk Anda dapatkan dalam kondisi sulit. Yang kedua adalah tetapkan prioritas pengeluaran, ya, sehingga Anda bisa tahu mana yang perlu dan tidak perlu. Lalu yang ketiga, lakukan realokasi finansial, ya, dan tabung sebanyak mungkin sehingga kita masih bisa survive dalam situasi yang agak panjang meskipun kondisi ekonomi kurang baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, terakhir, bersabarlah untuk tidak mengeluarkan lebih banyak uang di Ramadan kali ini. Kalau mau mengeluarkan uang, lebih baik diberikan kepada orang tua atau disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Lebih khususnya adalah keluarga-keluarga dekat kita. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian sudah berkenan melihat video yang kedua dari edisi Zakat, Rezeki, dan Finansial. Semoga bermanfaat. Nanti di video yang lain akan saya bikin penjelasan yang lebih panjang, lebih jelas tentang bagaimana mengelola finansial dan berusaha mendapatkan rezeki yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Ingat untuk like, komen, dan subscribe di video yang saya buat, dan terus ikuti motivasi dan inspirasi dari channel Coach Ilham sehingga kita bisa gunakan untuk memotivasi dan meningkatkan kualitas hidup kita. Terima kasih sahabat-sahabat. Wallahumma fiqh lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.